Pagi juri yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang penelitian saya yang berjudul Pengaruh Media Sosial TikTok bagi Minat Belajar Siswa SMA Masa Depan Cerah Surabaya. Dimulai dengan abstrak penelitian yang berisi pengertian TikTok, kemudian latar belakang saya yaitu penggunaan aplikasi TikTok oleh siswa SMA yang menyita perhatian saya, sehingga saya ingin mengetahui bagaimana dampaknya terhadap minat belajar siswa SMA Masa Depan Cerah Surabaya. Juga berikutnya ada tujuan dari penelitian saya dan metode penelitian saya yaitu kuantitatif deskriptif yang menggunakan pengumpulan data kuesioner pada 59 siswa SMA Masa Depan Cerah Surabaya. Latar belakang penelitian saya ada tiga, yaitu kurang lebih tentang maraknya penggunaan TikTok yang sehingga membuat kecenderungan penggunaan TikTok yang berdampak bagi minat belajar siswa dan kontennya yang menarik secara tidak langsung bersifat adiktif, yaitu tidak bisa dihentikan, dan kemudian tak terbatas karena kontennya yang beredar secara bebas di internet. Kemudian perumusan masalah saya ada dua, yaitu apakah media sosial TikTok berpengaruh terhadap minat belajar siswa SMA Masa Depan Cerah Surabaya, dan yang kedua bagaimana dampak media sosial TikTok terhadap minat belajar siswa SMA Masa Depan Cerah Surabaya. Untuk studi pustaka, ada banyak studi pustaka yang saya gunakan, salah satunya adalah yang saya tampilkan, yaitu pengertian TikTok, dan kemudian pasar atau market aplikasi media TikTok yang 16-24 tahun, yang kemudian menyetujui dugaan bahwa memang yang menggunakan TikTok adalah remaja atau siswa SMA, dan kemudian data dari We Are Social yang menunjukkan bahwa Indonesia berada di urutan kedua negara dengan pengguna aktif TikTok terbanyak dengan 99,1 juta orang per April 2022, dan kemudian dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Faradis yang menunjukkan bahwa TikTok dapat memberikan dorongan positif seperti kreativitas dan wawasan pengguna siswa, tetapi juga ada dampak negatif yang diterima dari aplikasi ini. Kemudian juga ada dari Dinar Barokah pada tahun 2011 yang menunjukkan bahwa minat belajar itu sangat penting. Meski begitu, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi minat belajar siswa. Salah satunya adalah media internet, seperti disampaikan oleh Amir pada tahun 2017, bahwa media internet atau media massa dapat memberikan efek buruk terhadap minat belajar. Metodologi penelitian saya adalah penelitian saya bersifat korelatif yang mengkorelasikan antara dua variabel, yaitu media sosial TikTok dan minat belajar siswa SMA Masa Depan Cerah Surabaya. Oleh karena itu dilakukan penelitian dengan metode kuantitatif dengan pengumpulan data kuesioner closed-ended questions, dan metode penyebarannya yaitu simple random sampling dengan media pembantu Google Form terhadap 59 responden dari siswa SMA Masa Depan Cerah, dan metode analisis datanya adalah deskriptif, dijelaskan secara deskriptif. Sampai pada hasil dan pembahasan, yang pertama adalah penyetujuan pembenaran terhadap dugaan awal bahwa siswa SMA MDC memang menggunakan TikTok paling tidak setiap hari, terlepas dari berapa lama durasinya, dan juga mereka suka menonton TikTok karena kontennya menghibur. Dan untuk yang ketiga, mereka mengaku bahwa mereka langsung membuka TikTok saat bosan atau sedang jenuh atau menunggu sesuatu. Mereka juga menonton TikTok sambil melakukan kegiatan lain. Disetujui oleh kebanyakan responden, mayoritas. Dan yang kelima, mereka merasa penggunaan aplikasi TikTok dapat mempengaruhi minat belajar mereka. 59,3% setuju. Hal ini membenarkan dugaan awal bahwa memang aplikasi TikTok dapat mempengaruhi minat belajar siswa. Sedikit memberikan kontras dari pernyataan-pernyataan sebelumnya. Untuk pernyataan ke-6 dan ke-7, kebanyakan tidak setuju. 54,2% tidak setuju bahwa mereka lebih memilih untuk menonton TikTok dibandingkan belajar. Hal ini menunjukkan bahwa siswa SMA Masa Depan Cerah Surabaya masih mampu mengontrol pemakaian TikTok mereka. Mereka juga masih mampu memisahkan prioritas antara waktu belajar dan waktu hiburan dan tetap melakukan kewajiban. Hal ini dibuktikan dari 59,3% tidak setuju bahwa mereka menjadi sering menunda-nunda pekerjaan atau malas belajar sejak aktif menggunakan TikTok. Meski begitu, respon setuju 45,8% dalam nomor 6 dan 40,7% dalam nomor 7 masih harus dipertimbangkan. Berikutnya adalah ke-8, kebanyakan setuju bahwa 55,9% setuju bahwa mereka sering meng-scroll TikTok tanpa henti hingga lupa waktu. Dan yang ini juga bisa mempengaruhi minat belajar karena mereka terus-terusan menonton TikTok hingga lupa waktu. Dan yang ke-9, 57,6% mayoritas tidak setuju bahwa penggunaan TikTok selalu memberikan dampak negatif. Ini berarti dampak TikTok terhadap minat belajar bisa menjadi negatif, bisa menjadi positif. Dan yang ke-10, mereka merasa mereka harus mengurangi pemakaian TikTok demi minat belajar. Berikutnya adalah statistik tentang
penayangan TikTok per hari oleh para responden. Kebanyakan yang pertama adalah menonton kurang dari 30 menit per harinya, yaitu 25,4%, menunjukkan bahwa mereka masih tergolong normal penontonannya. Dan kemudian yang kedua, kebanyakan menonton sekitar 1-2 jam yang menunjukkan intensitas penayangan sedang, tidak menunjukkan kondisi serius seperti ketergantungan atau kecanduan. Tapi untuk pilihan yang paling lama, yang paling intens penggunaannya ada lebih dari 6 jam. Yang menonton lebih dari 6 jam dipilih oleh 11,9 responden. Nah, ini menunjukkan excessive usage atau penggunaan berlebihan sehingga harus dikurangi karena dapat mempengaruhi minat belajar dengan sangat signifikan. Kesimpulan yang didapatkan adalah secara garis besar penayangan TikTok oleh SMA masa depan siswa masa depan cerah ini sebenarnya masih tergolong normal atau sedang, tapi juga masih terdapat beberapa orang yang menonton dengan cara berlebihan, sehingga memang media sosial TikTok ini benar berpengaruh terhadap minat belajar siswa SMA masa depan cerah. Pengaruh yang diberikan bisa dalam konteks positif atau negatif. Berikutnya adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk membangun penelitian ini. Terima kasih.